Baik kakak-kakak sekalian, Tiang mulai saja ya untuk tatap maya kita yang kelima. Judulnya merefleksikan refleksi itu sebenarnya di modul 1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Okay. Sebelum Tiang lanjut, izinkan Tiang mengaturkan penganjali umat Om Swastiastu. Selamat siang kakak-kakak sekalian. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Kita sudah berjalan hampir 2 minggu ya, dan banyak sekali kesibukan kita ya, tetapi tetap ya kita semangat dalam mengikuti PKG PJOK ini ya. Saya harapkan kakak-kakak tetap bersemangat ya, karena sangat banyak sekali nanti ya, akan ada benturan-benturan terkait tupoksi kita. Tetapi kalau kita sudah konsekuensinya kita ya tetap konsisten untuk mengikuti pelatihan ini sampai selesai nanti kakak ya. Itu harapan dari Tiang. Selanjutnya kemarin kita sudah memilih ketua kelas ya. Nah, ketua kelas dan wakil nanti banyak sekali akan membantu kelas ini ya, terkait di luring nanti pasti akan disampaikan. Nah, di sesi daring yang harapkan ketua kelas juga ketua kelas dan wakil harapkan untuk mengingatkan pada teman-teman yang untuk ikut ya sesi daring. Kalau keterlambatan juga biar tidak terlalu jauh, atau memberikan konfirmasi lah apabila tidak ada halangan seperti itu. Boleh langsung ke saya atau ketua kelas, boleh seperti itu. Nanti membantu mengingatkan, itu saja sih sebenarnya di sesi daring untuk perangkat kelas. Okay. Selanjutnya sebelum kita memulai pemaparan materi, merefleksikan refleksi, Kak Lanang di jalan tadi, Kak Paris mohon untuk memimpin doa. Oke, Kak Paris. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Fasilitator. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, sebelum kita mengikuti pelatihan hari ini, kita refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Sebelum kita mulai kegiatan, pertama kita berdoa. Semoga dalam kegiatan nanti ya diberikan keselamatan dan kelancaran. Itu semuanya berdoa, dipersilakan. Oke, selesai. Terima kasih Kak Komang. Baik, terima kasih Kak Paris. Oke, Tiang lanjutkan slide ya. Nah, untuk kesepakatan ya kita sudah lalui bersama ya, sudah nggak usah yang bahas lagi untuk kesepakatannya. Lanjut ke slide 3. Nah, tujuan luas ya, ini yang selalu muncul dalam setiap slide dan benar-benar menjadi refleksi untuk kita, bagaimana kita memahami tujuan luas dari pelatihan PKG PJOK ini kakak ya, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Nah, tidak hanya menjadi tulisan, tapi itu menjadi terinternalisasi ya di dalam diri kita sebagai guru PJOK dalam proses pembelajaran nanti. Setelah kita melalui proses pendidikan ini, supaya
tujuan ini ya terinternalisasi dan terimplementasi juga dalam proses pembelajaran kita. Oke, selanjutnya capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Selanjutnya tujuan khusus dalam kegiatan ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Seperti itu. Setelah itu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, ini juga sudah kakak-kakak praktikkan dari modul 1 ya. 1.1.2 ya dan seterusnya. Setiap akhir modul pasti ada refleksi. Nah, di sana ada model-model yang berbeda yang kakak pilih seperti itu. Nah, jadi hari ini ya kakak-kakak itu adalah menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak lakukan di modul 1.1, di 2 dan seterusnya ya. Nanti ada di slide berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kakak-kakak jawab. Setelah itu kita akan diskusikan dari hasil tulisan refleksi-refleksi yang sudah kakak buat. Seperti itu. Agenda kita menganalisis tulisan refleksi, berbagi hasil refleksi. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi kakak ya untuk pertanyaan ya, ada 6 pertanyaan. Nanti kakak-kakak silahkan direnungkan, difikirkan ya. Setelah itu dituliskan dalam Jamboard nanti ya. Nah, setelah dijawab, kita akan diskusikan. Nanti tentu tidak setiap pertanyaan bisa kita bahas satu-satu setiap peserta, tidak. Nanti mungkin satu pertanyaan diwakili oleh 2 peserta seperti itu. Nanti kita undi biar semua dapat giliran untuk berpartisipasi. Tentunya boleh ada tanggapan seperti itu. Kita 1 JP nanti ya, 1 JP-nya sebenarnya 45 menit ya kakak-kakak, tetapi karena kita tidak terlalu kaku dengan waktu ya, karena sesi diskusinya biasanya yang banyak sekali perlu ya, namanya saja pembelajaran ya kakak ya, tidak boleh terlalu terpatok dengan waktu seperti itu. Saya pun tidak akan terlalu terpatok dengan waktu, kalau memang lewat sedikit-sedikit tidak apa, tapi tetap saya berusaha untuk memfasilitasi pembelajaran kita biar tidak terlalu kaku dengan waktu seperti itu kakak-kakak. Biar apa yang menjadi tujuan kita, mendapatkan pengetahuan ya, pengalaman dari kakak-kakak sekalian, kita menjadi terinspirasi gitu kakak-kakak ya. Lanjut. Nanti pertanyaannya sudah ada di link Jamboard, tinggal kakak-kakak jawab saja ya kakak ya, tinggal jawab saja. Yang kirimkan di kolom chat.
sudah kakak? Silahkan di kolom chat kakak untuk link jamurnya. Untuk waktu 15 menit ya kakak ya, 15 menit. Setiap peserta menjawab seluruh pertanyaan, tapi nanti untuk presentasinya, untuk tanggapannya, setiap soal cukup 2 orang saja yang menanggapi seperti itu, biar efektif waktunya. Silahkan kakak-kakak mulai dikerjakan. Untuk pertanyaannya di slide-slide selanjutnya kakak-kakak ya. Ada 6 slide dan 6 pertanyaan. Jadi kakak-kakak poin-poinnya saja buat, karena Jamboard kan terbatas kata-kata. Nanti untuk penjelasannya ya silahkan kakak-kakak jelaskan sesuai pandangan kakak, seperti itu aja. Mohon Kak Koma, mohon kirim lagi sekali link Jamboardnya yang barusan. Terima kasih. Kak Dwi belum hadir ya, Kak Dwi Kamajaya ya.
kakak-kakak yang sudah di slide 1 silakan menuju slide 2. Oke. Slide 3 dan slide selanjutnya Kak ya. Ada 6 pertanyaan terkait pembahasan siang hari ini adalah merefleksikan refleksi. Jadi apa-apa yang refleksi yang sudah kakak tulis dalam modul 1.1 sampai hari ini ya, silahkan itu direnungkan, diingat-ingat, selanjutnya tuangkan dalam post-it Jamboard di sini. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik kakak-kakak, karena kita terbatas waktu 1 JP, jadi Tiang nanti undi saja yang untuk di refleksi nomor 1 ini. Nanti sambil mengerjakan refleksi yang selanjutnya, di slide selanjutnya, mohon sambil didengarkan kakak-kakak yang berkesempatan memberikan tanggapan di pertanyaan nomor 1 kakak sambil biar efektif waktunya. Baik, Kak Adi, suka nada. Silakan Kak Adi. Open mic Kak Adi. Tes. Masuk ya, sudah Kak Adi. Ye. Nomor 1 kayaknya. Oke, siap. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3, kapan dia saya menulis refleksi, apa saya yang ditulis. Di sini saya menuliskan saya menuliskan dengan di akhir pembelajaran dengan model frame work Wharton, Kak. Di sini saya dapat menyimpulkan kalau kita menggunakan model refleksi frame Wharton dapat mengetahui apa yang dilakukan dan
apa yang kita lakukan untuk menulis refleksi, terus kegiatannya apa, dan sekarang untuk apa kita menuliskan refleksi. Dan di sini peserta didik dapat dibantu dengan merefleksi kekurangan dan kelebihan peserta didik dan mengelompokkannya dengan mengelompokkan mana yang peserta didik dapat mengelompokkan pengetahuannya di dalam pembelajaran PJOK. Itu aja, Kak. Baik, terima kasih atas tanggapannya Kak Adi. Ya. Terkait framework Wharton ya yang Ya. Kak Adi gunakan. Framework Wharton itu what, so what, no what ya, seperti itu ya. Begini langkah kerjanya ya. Silakan masing-masing guru memiliki permasalahan yang berbeda gitu, permasalahan berbeda. Setiap sekolah pasti memiliki permasalahan yang berbeda. Silakan menggunakan semuanya framework Wharton. Seperti apa tulisan refleksinya ya. Pertama pasti deskripsi permasalahan ya, gitu alurnya. Yang kedua baru apa yang harus dilakukan. Setelah itu pasti ada kesimpulan, konklusinya seperti itu. Kesimpulan seperti ini yang sudah berjalan baik, ini yang belum bisa dicarikan pemecahannya seperti apa, kan seperti itu. Kalau framework Wharton ada tiga langkah dia seperti itu. Terima kasih atas tanggapannya Kak Adi. Kita lanjutkan. Ke pendapat yang kedua ya. Masih di pertanyaan nomor 1, tanggapan yang kedua dari kakak-kakak ya. Baik, Pak Wahyu, silakan. Baik, terima kasih Kak Adi atas waktunya. Diki masih di pertanyaan yang nomor 1, Kak Adi ya. Kak Kobang ya. Ya, satu lagi. masih. Baik, pertanyaannya bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3, dan kapan biasanya saya menulis refleksi, apa yang ditulis. Jadi di sini selama pembelajaran 1.1 hingga 1.3 saya merangkum pengetahuan yang saya dapatkan itu dengan menggunakan model refleksi 4F. Kemudian dari model refleksi 4F itu, di mana F yang pertama itu adalah fakta, kemudian F kedua feeling, kemudian F yang ketiga itu finding, dan yang terakhir adalah future. Untuk F yang pertama itu fakta adalah melibatkan bagaimana pemahaman tentang keadaan atau peristiwa yang terjadi. Jadi selama kegiatan itu kita memahami dulu apa yang terjadi. Jadi materi apa yang kita dapatkan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, F yang kedua adalah feeling. Di sana mencakup tentang perasaan atau pemahaman kita selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian untuk F yang ketiga adalah finding, yaitu dari kegiatan itu apa yang kita dapatkan atau penemuan apa yang kita temukan. Kemudian untuk F yang terakhir adalah future, itu adalah membahas menerapkan
apa yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran 1.1 sampai 1.3. Kemudian kapan saya merefleksinya adalah di akhir pembelajaran. Oke, seperti ini pemaparan dari Tiang. Terima kasih atas waktunya, Kak Komang. Baik, terima kasih Kak. Sudah sangat jelas sekali apa pemaparan dari Kak Wahyu terkait refleksi. Model refleksi yang digunakan adalah 4F ya. Apa yang sudah ditulis ya selama mengikuti pelatihan ya. Tentunya tidak hanya satu model saja yang bisa digunakan ya Kak ya. Silakan dicoba menggunakan model yang lain dan temukan perbedaannya atau persamaannya seperti apa, dan nanti pada saat proses pembelajaran mana yang lebih baik digunakan sesuai dengan karakteristik peserta didik kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang bisa, yang tahu, dan kakak-kakak yang menemukan seperti itu. Terima kasih Kak Wahyu atas penjelasannya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan yang nomor 2. Cari peserta dulu. Oke, pertama Kak Ura, yang kedua dua penanggap ya, dua tanggapan. Kak Lana. Oke. Mulai dari Kak Ura. Terima kasih waktunya Kak Komang. Siap. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Oke. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Perasaan saya ketika menulis refleksi itu senang ya. Sangat senang bisa menulis refleksi. Kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali saya menulis refleksi, yang muncul itu kekurangan dalam pembelajaran dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk pembelajaran berikutnya. Mungkin itu Kak Komang, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wira atas tanggapannya. Lanjut dulu ya, lanjut ke Kak Lanang. Silakan Kak Lanang. Oke, terima kasih Kak Komang. Jadi tadi sudah Kak Wira kurang lebih hampir sama dengan yang di belakang Kak Wira. Jadi bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Perasaan saya senang, sangat senang. Jadi terus apa yang muncul di pikiran setiap saya harus menulis refleksi? Jadi yang selalu muncul adalah dengan menulis refleksi saya bisa mengulang kembali apa yang sudah saya dapatkan di pembelajaran yang sudah lalu. Seperti itu Kak Komang. Terima Baik, kasih. terima kasih dari dua tanggapan ya, dari Kakak Wira dan Kak Lanang ya. Perasaan ya itu terkait dengan apa yang terjadi di dalam ya, Kak ya. Sebagai guru ya tentunya perubahan yang ingin dicapai untuk proses pembelajaran ya harus dilakukan dengan senang, benar ya. Kalau tidak seperti itu, kalau dengan keluhan ya susah. Bagaimana caranya kita nanti merubah pola pikir kita, paradigma kita terkait proses pembelajaran, apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, terus fasilitasinya apakah sudah student center ya atau berpusat pada peserta didik yang engaging itu ya, yang melibatkan peserta, tidak hanya terlibat tetapi berpartisipasi aktif.
dan pembelajaran yang menyenangkan. Itu ya kakak-kakak ya, itu poin pentingnya. Nah, jadi itu yang sangat esensi dari kegiatan refleksi ya kakak ya. Sudah ada 2 tanggapan. Kita lanjutkan ke pertanyaan refleksi yang ketiga. Cari peserta. Baik, yang pertama Kak Adi Wijuna. Selanjutnya Kak Eka Putra. Oke. Silakan Kak Adi Wiguna, sudah open mic. Cek, kedengaran Kak? Siap, sudah masuk. Jelas. Baik, terima kasih Kak. Saya akan coba menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu hal apa saja yang menurut saya bisa menjadi lebih baik berkaitan dengan penulisan refleksi dan hal apa yang masih menjadi tantangan. Menurut saya dengan menulis refleksi itu saya bisa bercermin atau lebih memahami materi yang sudah terjadi Kak, atau yang sudah kita alami sebelumnya, dan yang masih menjadi tantangan itu dari kurang percaya diri dan kurang konsistensi untuk membuat sebuah refleksi. Seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Adi. Selanjutnya, siapa ya tadi ya selanjutnya ya? Saya Kak. Oh, Kak Eka ya. Yeah. Terima kasih. Lanjut Kak Eka. Baik ya, terima kasih atas waktunya. Nah, menurut saya ya, yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi ini sama seperti teman saya tadi, Manadi, ya saya menjadi lebih paham dan mengerti apa materi yang sudah saya pelajari, bagaimana nanti menerapkannya, mungkin itu. Terus untuk menjadi tantangannya mungkin sama ya, lebih belajar lagi mungkin gimana cara penulisan refleksi dengan baik dan benar. Mungkin itu aja Kak Komang. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adi, Kak Eka sudah memberikan tanggapan ya terkait soal refleksi nomor 4 ya, terkait rubrik penulisan refleksi selama ini. Jadi dari kakak-kakak ada tanggapan lain? Ada tanggapan? Oke, kalau tidak yang share screen dulu terkait rubrik penulisan refleksi yang ada di modul. Kayaknya ini juga ada di modul LMS kakak-kakak ya. Terkait rubriknya. Ada di halaman Oke, nanti saja belum saya temukan gininya rubriknya, nanti terakhir ya, lama nanti biar nggak nanti terakhir aja saya jelaskan terkait rubrik penulisan refleksi ini kakak ya, biar nggak lama. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 5 ya. Nomor 4 Kak. Sorry. Nomor 4 ya. Oh ya, sorry. Nomor 4. Siap Pak Bayu.
pertama Pak Ikut Yunita, selanjutnya Pak Dimas. Berempat baru yang tadi, yang nomor 3 ya. Soal nomor 4. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Komang dan teman-teman. Silakan. Bagaimana saya menggunakan rubrik tulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jadi selama refleksi saya menggunakan rubrik penulisan refleksi untuk memastikan bahwa saya mencakup semua rubrik yang penting gitu Pak, yang penting-penting saja. Kemudian refleksi saya sendiri menggunakan rubrik sesuai dengan komponen-komponen apa yang saya analisis gitu, apa yang saya nilai. Itu aja dari saya Pak. Baik, terima kasih Kak Yunita. Selanjutnya Kak Dimas. Thank you. Tes. Terima kasih Pak Komang. Ya, silakan. Oke, udah masuk ya. Sesuai dengan pertanyaan, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Nah, ini dah Pak Komang, saya sudah tulis juga di note tadi. Nah, saya belum paham dengan pertanyaan ini. Saya belum kenal nih rubrik penulisan. Kemarin itu saya cuma belajar model saja. Ini rubrik yang mana ya, saya kurang jadinya. Jadi nanti saya coba lagi. Siap Kak Dimas. Ada penjelasan lagi Kak Dimas? Itu dah pertanyaan nomor 4 ini mungkin saya perlu belajar lagi nih. Baik. Oh, berarti di modul ya hanya dijelaskan terkait model saja ya, model refleksi ya. Maksudnya modul di LMS, tapi sebenarnya modul kalau modul berupa buku PDF itu jelas ya, banyak di bagian lampiran. Makanya tadi saya cari-cari dan sudah saya temukan. Jadi seperti ini dia model rubriknya ya Kakak ya. Yang izin share screen dulu. Nanti kita pelajari bersama, kita pahami bersama ya Kakak. Sudah muncul ya Kak ya? Ini kecil sekali tulisannya. Coba ada besar. Kebaca nggak Kak? Nggak kebaca ya? Kecil ya? Segini udah ya? Oh, izin Kak Komang, mungkin bisa dibuka aja modul yang kemarin di teman-teman yang gini, buka tab-nya lagi, terus di modul tuh udah dicantumkan di lampiran terakhir kalau nggak salah itu. Ya, di aspek, aspeknya itu udah ada, aspek reflektif. Ya, ini dah dia gininya. Mungkin sudah ada, tapi kita kita ingat-ingat lagi seperti itu, terkait rubrik penulisan refleksi. Jadi ada 3 aspek sebenarnya Kak ya. Aspek yang pertama itu adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar atau pembelajaran. Jadi indikatornya ada 5 ya masing-masing. Terus predikatnya itu sangat baik, cukup, dan kurang ya. Jadi di aspek pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar itu seperti yang sudah ditampilkan ya. Yang pertama itu adalah pengalaman belajar yang baru. Pengalaman belajar yang baru saja diperoleh. Jadi yang baru kita pelajari itu ya. Yang kedua itu terkait emosi ya. Perasaan, feeling tadi ya, terkait pengalaman belajar. Yang ketiga, hal yang sudah baik ya, ini
mengevaluasi dia ya. Terus 4, hal yang perlu diperbaiki. Yang kelima, keterkaitan kompetensi kepribadian dan sosial guru. Ini lebih kayak mirip ke GIPS dia nih ya. Pertama kan deskripsi dia, pengalaman pembelajaran. Yang kedua feelings gitu ya. Yang ketiga evaluasi ya. Tapi kalau GIPS kan ada lagi satu dia RTL ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita pakai ini ya kakak ya, rubrik penulisan refleksi. Ini untuk siapa ya? Untuk diri kita sebenarnya ya. Nah, di awal juga ada pertanyaan, kalau tidak ada yang menilai penulisan refleksi, apakah kakak-kakak akan lanjut menulis refleksi apa tidak, kan gitu ada pertanyaan. Apa pentingnya kan gitu. Nah, jadi ini ya. Kita yang mengevaluasi diri kita sendiri untuk perubahan diri seperti itu. Mulai dari diri kita gitu ya kakak ya. Terus yang selanjutnya adalah aspek analisis ya Kak ya. Analisis untuk implementasi dalam konteks guru PJOK ya. Nah, itu kita pahami bersama ya. 1, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh ya. Ini apa namanya? Sudah implementasi dia gimana caranya gitu ya. Yang tadi kan baru apa namanya, ini jalannya, setelah itu sekarang implementasinya. Dia membuat pertanyaan kritis yang berhubungan konsep materi. Selanjutnya kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran sendiri, menggali wawasan diri sendiri ya. Insight itu wawasan ya, wawasan baru. Yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru PJOK, baik tingkat sekolah maupun daerah. Yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan. Nah, ini aspeknya ya, menganalisis implementasi, bagaimana cara mengimplementasikan teori-teori yang tadi, aspek yang pertama tadi, ini jalannya ya Kakak ya. Terus untuk predikat atau sangat baik itu ketika sudah keempat ini menunjukkan hasil 3-4 berarti sangat baik seperti itu. Nah, ini indikator-indikatornya Kakak ya, ada 4 di aspek analisis untuk implementasi. Jadi perlu kita pelajari lebih dalam ini Kakak ya. Saya juga masih di permukaan ini, belum terlalu belum pada aspek mengimplementasikan ya. Saya juga baru belajar waktu ini kan. Belum sampai mengimplementasikan ini Kakak ya. Jadi kita sama-sama belajar Kakak. Baik, ada pertanyaan dari Kak Lanang, silakan. Kak Lanang dulu. Iya, terima kasih Kak Komang. Izin berbagi saja. Baik, jadi Kak. tentang masalah rubrik, jadi yang saya pahami, rubrik itu sama dengan instrumen kan seperti itu. Kalau kita rasanya rubrik itu sudah pasti, karena di dalam pembelajaran kita kan banyak sekali kan kita memakai rubrik. Ya mungkin yang dijelaskan sama Kak Komang ini adalah rubrik penilaian. Terus kita juga kalau nggak salah kita sudah buat rubrik juga di refleksi kan, di pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Di sana kan ada juga rubrik yang di tabel 4 yang kita bikin tabel itu kan salah satu rubrik juga sebenarnya. Itu adalah salah satu instrumen yang jelas kalau pemahaman saya, yang namanya rubrik itu adalah instrumen. Jadi apalagi instrumen apa itu instrumen penilaian, atau mungkin kita menulis instrumen dengan kata kunci kalau gini pemikiran saya pokoknya rubrik itu instrumen gitu. Jadi bahasanya begitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lanang, tanggapannya sangat memberikan inspirasi juga bagi kita. Jadi setiap di modul ya, ketika kita menulis refleksi ada rubrik penilaiannya. Jadi seperti itu ya Kak Lanang ya. Jadi apa yang sudah ada di sana ya, jadi ini
rubriknya, ya. Oke, jadi ini secara umum dia ya. Ini ada di modul nih Kak Danang, bagian paling atas dia sebelum model refleksi ada rubrik seperti ini. Jadi ini di secara umumnya dia, secara umum gambaran umum tentang rubrik pada model-model ya, model-model refleksi di bawahnya seperti itu. Nah seperti ini. Nah itu kan ada tiga aspek terkait rubrik ini. Jadi ini bisa dipakai ya. Tapi kalau di dalam modul di LMS masing-masing sudah ada rubrik, itu lebih bagus lagi karena masing-masing refleksi ya, model refleksi itu kan beda-beda begininya tahapnya. Nah, beda-beda tahapnya, ada yang 4 tahap, ada yang 3 tahap, ada yang 5 tahap. Nah, itu kalau lebih mengkhusus lebih bagus lagi. Kalau ini cuman umum dia, umum. Seperti itu kadang ya. Jadi seperti itu ya. Silakan digunakan sesuai dengan kalau memang yang ada rubrik khususnya di setiap model refleksi itu lebih bagus lagi. Seperti itu ya kakak-kakak ya dan kakak-kakak sekalian. Ini untuk aspek membuat keterhubungan ya. Nah, jadi silakan nanti dipelajari lebih dalam lagi. Oke, selanjutnya tadi Kak Yonita sudah ya, yang kedua siapa tadi ya? Sudah dua ya, sudah dua tanggapan ya, oke. Sudah Kak, lanjut soal 5. Baik. Ya, lanjut soal kelima. Kita undi dulu. Kak Dwi, kayaknya Kak Dwi nggak hadir ini. Ada yang tahu keberadaan Kak Dwi ya di sini? Siapa yang dekat Kak Dwi? Sudah 2 kali tidak hadir. Sekarang apakah sudah hadir? Izin Kak Komang. Coba nanti yang hubungi Kak Dwi-nya ya. Baik, sebenarnya kemarin sudah tiang hubungi Kak Dwi, alasannya ada kegiatan seleksi PON gitu ya, karena beliau pelatih silat dan sempat juga ngirim surat dispen, tapi sampai tanggal 10 sampai kemarin saja sebenarnya. Tapi hari ini tidak ada belum ada alasan, belum ada konfirmasi juga. Mohon Kak Komang diinfokan lagi. Terima kasih. Siap Kak Adi. Tidak ada. Lanjut. Kak Nita. Kak Pande. Kak Nita dulu, setelah itu baru Kak Pande. Silakan Kak Nita. Oke, baik, terima kasih Kak. Itu pertanyaan yang keberapa ya? Yang kelima sekarang ya. 5. Ya. Ya, dari pertanyaan yang ada yaitu bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik
dengan lebih baik lagi. Nah, menurut saya bagaimana kita menulis refleksi yang lebih baik lagi itu yaitu dengan cara melakukan secara kontinu atau secara terus-menerus kita lakukan, kita latih begitu. Jadi dengan kita melatih, kita melakukan refleksi itu, misalnya setiap akhir pembelajaran kita menuliskan secara rutin apa sih di kelas ini dengan materi yang tadi kita ajarkan, apa sih ternyata kekurangan kita itu seperti apa begitu. Jadi kita sudah terbiasa dengan menggunakan model-model refleksi yang ada. Jadi kalau misalnya itu tidak dilakukan secara kontinu, maka akan sulit kita laksanakan. Tapi kalau misalnya kita sudah lakukan itu secara kontinu, secara berkelanjutan, secara terus-menerus, jadi itu akan kita dapat lakukan dengan lebih baik lagi. Jadi apa yang kemarin misalnya sekarang kita menggunakan model F, nih 4F. Oh, di sini ternyata begini caranya. Nanti untuk selanjutnya kita menggunakan model-model yang lain lagi. Jadi ya begitu seharusnya kita menulis refleksi yang agar menjadi lebih baik lagi ke depannya begitu. Nah, keterampilan apa lagi yang kita butuhkan agar bisa menulis refleksi itu lebih tajam dan lebih mendalam ke diri saya? Menurut saya yang keterampilan yang dibutuhkan itu yaitu keterampilan untuk menjalin kolaborasi, baik itu bersama dengan murid, mungkin rekan sejawat, dan juga atasan. Karena apa? Kenapa murid? Murid itu di akhir pembelajaran kita butuh loh, kalau saya itu melaksanakan biasanya setelah pembelajaran itu dengan memberikan sticky note kepada murid. Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran? Cukup diberikan emoticon aja, misalnya senyum atau nyebeng gitu, atau nyebet begitu, atau bingung, tanda tanya, pokoknya bebas mereka itu, dan nantinya akan secara giliran untuk menempelkan itu. Jadi murid itu juga perlu untuk memberikan refleksi. Kemudian rekan sejawat juga. Jadi sewaktu-waktu kita butuh rekan sejawat untuk saling berkolaborasi, memberikan masukan. Nah, di sini diperlukan tentunya open minded ya, dalam arti kita harus membuka diri untuk menerima, memahami bahwa oh ini kekurangan kita, dan menerima masukan juga dari rekan sejawat ataupun dari atasan tentang oh ini harus dilakukan agar begini begitu. Kalau misalnya itu memang untuk perbaikan pembelajaran kita ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kanita, sudah sangat jelas sekali ya. Lanjut ke Kak Pande ya, Kak Pande. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Di sini saya mungkin sebenarnya dapat sekali dengan Kak Nita, banyak sekali yang sudah dijelaskan. Poin penting yang mungkin sudah saya tuangkan di sana, di mana pembendaharaan kata saya memang sedikit, bisa sedikit sih, sangat kurang gitu. Jadi misalnya mungkin bagaimana menangkan kebijakannya pembendaharaan yang putus-putus ya Kak Pande, suaranya, sinyalnya mungkin ya. Apakah tidak dengar jelas? Sudah, lanjut Kak. Di sini sedang hujan, apakah saya tidak terdengar? Sudah terdengar, sudah jelas. Sudah Kak. Ulang Kak Pande, ulang. Baik. Baik, karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kak Nita gitu, mungkin saya sangat pendapat juga dengan Kak Nita, tapi di sini mungkin yang ingin saya tekankan karena saya tidak memiliki pendaraan kata yang bagus gitu, mungkin bisa saya memperbaiki kembali pembendaharaan kata dan mungkin tata tulisnya. Jika tidak memiliki hal itu, saya rasa susah juga membuat refleksi. Demikian. Itu dari saya Kakak, terima kasih. Baik Kak Pande, intinya dari kita untuk kita ya Kak Pande ya, refleksi kan untuk perbaikan diri kita seperti itu. Terima kasih Kak Nita dan Kak Pande atas penjelasannya. Inti dari penjelasan Kak Nita dan Kak Pande itu tadi adalah continue ya, secara continue melakukan refleksi, sehingga kalau sudah kita melakukannya berulang-ulang menjadi terbiasa ya, dan juga akan ada perbaikan seperti itu.
juga disinggung sama Kak Anita, kita perlu mendengarkan apa kata peserta didik. Itu juga digarisbawahi oleh Kak Anita tadi terkait penulisan refleksi ya. Jadi tidak hanya satu arah kita saja yang merenung, tapi kita juga bisa bertanya kepada peserta didik dan berkolaborasi, bertanya juga kepada rekan sejawat atau teman di sekolah. Itu. Terima kasih Kak Anita dan Kak Pande atas penjelasannya. Kita lanjut ya, waktu sebenarnya sudah habis ini, ke lagi satu pertanyaan saja ya. Satu pertanyaan, 2 tanggapan biar semua dapat. Kak Gede Juliade, alias Kak Guntur. Kak Agung. Silakan. Kak Guntur pertama. Baik, terima kasih Kak Komang. Silakan. Baik, saya akan mencoba memberikan tanggapan mengenai apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya? Nah, di sini di jambornya saya sudah mengisi sedikit. Sudah barang tentu untuk menjadi guru PJOK di sini dibutuhkan kemauan dari diri sendiri dulu ya, untuk belajar supaya apa yang nanti kita terapkan bisa lebih baik. Dan bisa melalui guru atau rekan sejawat dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan baik oleh dari seperti sekarang ini dan yang lainnya. Udah barang tentu siapa yang bisa membantu saya, yang paling utama adalah diri sendiri, Kak Adi. Ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Baik. Serta selanjutnya kesempatan siapa tadi ya? kita. Oh, Kak Agung ya. Kak Koma. Ya. Mohon izin, saya menjawab pertanyaan yang terakhir. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Jadi saya kutip seperti apa yang dikatakan tadi oleh Kak Nita. Jadi memang kita harus melaksanakan refleksi ini atau evaluasi atau refleksi itu secara konsisten atau continue ya, di mana itu bisa kita laksanakan pada saat akhir pembelajaran ya. Terus siapa yang bisa membantu saya? Ya, yang pertama ada diri sendiri, yang kedua juga peserta didik atau siswa, yang ketiga rekan sejawat, seperti itu ya. Hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Kak Nita tadi sama Kak Julian. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Kak Komang. Baik, terima kasih Kak Agung, Kak Guntur, Kak Juliade tadi ya sudah menanggapi pertanyaan refleksi yang nomor 6. Jadi kakak-kakak sekalian, untuk penulisan refleksi ya, merefleksikan refleksi untuk pertemuan siang hari ini, waktu sebenarnya sudah habis ya, karena 1 JP kakak-kakak sudah lewat. Kalau memang ada pertanyaan silahkan ya, baik terkait modul hari ini atau LMS, silahkan. Ada kakak pertanyaan? Kalau enggak, dia akan akhiri ya. Untuk di slide habis sudah sebenarnya ya, penutup. Nah, terima kasih seperti itu ya kakak ya. Oke, ada penanya? Silakan Kak Paris. Open mic. Terima kasih atas waktunya. Mungkin
untuk kegiatan atau materi refleksi ini mungkin saya sedikit mendapatkan pemahamannya tentang rubrik tadi yang sampaikan tadi. Terima kasih untuk yang pertama Kak Icong tadi, sama pertanyaannya dengan yang sebenarnya. Terus terima kasih juga Kak Lanang dan rekan-rekan yang lain sudah memberikan tanggapan tentang refleksi ini. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Komang, ini masalah di luar materi yang ini, ya terkait dengan pembuatan video deh Kak Komang. Ya. Itu kan due date-nya kemarin kita kan dapat diskusi di grup itu, due date-nya tanggal 28 Juni Kak Komang. Ya, betul. Nah, itu cuma video saja kan Kak Komang? Pertanyaannya maksudnya nanti gimana tentang modul ajarnya sih gitu ya Kak? Ya, apakah terkait modul ajarnya gimana nih itu nanti? Ya, idealnya kan modul ajar dulu selesai. Idealnya nanti bisa menyusul Kak gininya modul ajarnya. Oke, ya. Berarti kita itu bebas memilih modul ajar manapun manapun boleh untuk nanti kita jadikan video kan itu ya kan, Komang? Iya, nanti guru yang memilih mau materinya apa. Ada perencanaannya, walaupun belum berupa modul ajar yang sudah selesai gitu ya Kak Paris ya, karena kan kalau kita nunggu selesai dulu bagus itu modul ajarnya kan nggak bisa. Kita buat dulu perencanaannya, detail-detailnya ini loh sesuai dengan rubrik benar ya, penilaian yang kemarin itu aja gini ya, jadikan pedoman. Terima kasih Kak Kemas, soalnya di LMS yang lihat lebih awal kita mengumpul video, terus untuk perangkat pembelajaran belakangan kita mempelajari. Nah, Dikot yang bingung itu masalah pengumpulan video nih. Berarti kita sesuaikan dengan kebiasaan kita di sekolah masing-masing tentang modul apa yang kita gunakan. Kan kita ada nih. Ya, betul. Boleh memilih modul apa, materi apa gitu, boleh. Oke. Terima kasih Kak Komang. Terima kasih. Ya. Kamu di komentar. Sama-sama. Semua. Faris. Ya, sama-sama. Baik kakak-kakak, ada lagi? Oke, Kak Lanang, silakan. Terima kasih Kak Komang. Jadi karena Kak Faris tadi mengingatkan, jadi saya teringat juga. Saya cuma mau menekankan gitu, maksudnya penekanannya benar nggak pada saat tugas ini di aksi nyata gitu Kak Komang ya? Di aksi nyata 2.1 ya, itu kan berarti kita persiapan aksi nyata due date-nya tanggal 28 ya? Ya. Kalau yang bulan Juli itu kan juga ada aksi nyata, itu berarti bukan itu ya? Itu 2.1 modul elaborasi 5 Juli. Apa yang 20 Juli itu aksi nyatanya? Ini saya kurang paham karena ada unggah aksi nyata 22 sampai 30 Juli gitu. Saya lihat. Itu berbeda atau sama gitu maksudnya? Okay. Ya, kemarin juga saya lihat dua aksi nyata itu, tapi yang mana itu yang video atau yang modul ajar itu belum jelas nih, oke? Untuk aksi nyatanya ya. Aksi nyatanya karena kita belum sampai ke sana terbuka kan gitu sebenarnya ya. Nah, itu kalau sudah aja nanti kebuka di modulnya berarti baru bisa kita lihat berarti mana yang aksi nyata ini diunggah video atau modul kan seperti itu ya. Ya, gitu dah Kak. Nanti yang akan informasikan ya Kak Lanang ya, biar nggak terlalu lama di sini. Nanti juga buka LMS-nya lama. Oke. Mungkin kita persiapkan aja videonya nanti Kak Sentuhan Sami, kita persiapkan aja, kita koordinasi di grup aja. Soalnya jujur yang bingung juga Niki masalah pembuatan video nih, apakah boleh dipotong atau nyambung terus nih kau pun yang menurut info di Fasil
fasil gini, seluruh fasil di Jakarta tuh ya Kak, tidak boleh dipotong, no cut, no edit gitu gini ya. Menurut pengalaman Kak Surti namanya ya, yang dari Lombok itu, dia sudah pernah sebagai peserta dulu dan sekarang dia fasil gitu. Beliau menyampaikan seperti itu, no cut, no edit, seperti itu. Siap Kak Komang. Terima kasih Kak Komang. Berarti jadinya titik untuk kameranya satu posisi jadinya. Satu Nggak posisi. boleh pindah. Nggih. Semua Kak Komang. Gitu. Ya. Baik kakak-kakak, cukup nanti kita diskusi di grup aja nanti, untuk duditnya nanti yang lihat-lihat lagi biar jelas kakak-kakak. Intinya silakan buat videonya, jangan nunggu gininya dulu, modul ajarnya selesai sempurna, kayaknya lama sekali itu gininya ya, sambil barengan nanti. Tinggal buat poin-poinnya sesuai dengan kriteria penilaian yang kemarin sudah dibagikan gitu. Ya Kak ya. Baik, karena sudah waktu untuk pertemuan siang hari ini yang cukupkan. Sebelum sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Yang minta mohon Kak Lanang menutup sesi ini dengan doa. Silakan Kak Lanang. Kita tolong untuk Ya, terima kasih Kak Komang atas kesempatannya. Jadi rekan-rekan semua, Bapak guru hebat, Ibu guru hebat, hari ini kita sudah melakukan tata maya dengan luar biasa. Jadi untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami berkumpul di sini semuanya untuk mendapatkan pembelajaran dari hasil kami. Semoga apa yang kami pelajari hari ini bermanfaat dan selalu menjadi teladan untuk kami semua. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Omang. Baik, terima kasih Kak Lanang. Pak Komang. Salah pencet Kak, salah pencet. Siap. Baik, yang tutup pertemuan siang hari ini dengan para Santi. Om Santi. Om Santi Om. Nah, foto dulu Kak. Oh ya benar. Upload di TPP. Memang harus foto gini, dia kan laporan di BGP. Oke. Yuk, foto bersama. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, izin mendahului kakak-kakak semuanya. Izin lab Kak Komang semua. Izin Kak Komang. Izin